Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita pagi hari ini bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Iya, dan mari kita mau naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik, yang setia dalam hidup kita dan luar biasa. Biar kita mau berkata, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan buat anugerah pemeliharaanmu sepanjang malam. Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu buat anugerah-Mu yang besar. Oh, terima kasih. Kami bawa korban syukur bagimu, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Mari lebih lagi naikkan syukurmu pada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Syukur bagimu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu besar dalam hidup kami, sebab anugerah-Mu melimpah, sebab rahmat-Mu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan.
bersyukur bagi segala kebaikan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Dengan apapun kami tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami? Kami hanya membawa hidup dan hati kami untuk selalu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami datang mempersembahkan hidup kami kepadamu pagi hari ini Tuhan Yesus. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selama-lamanya kami bersyukur. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Kau layak, Kau layak. Oh, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Kami mau bersyukur selamanya Yesus.
bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bawa seluruh hidup kami bagimu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami. Layakkan tanah hati kami jadi tanah yang subur. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan khotbah yang kemarin ya di Mesbah Pagi. Saya membacakan Roma pasal yang kelima tentang hasil pembenaran. Ya, kita tahu bersama ketika kita dibenarkan, kemarin kita sudah baca ayat 1 dan 2. Ya, apa hasil dari kita dibenarkan? Kita sudah belajar kemarin, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kita yang dulu jauh bermusuhan, sekarang kita diperdamaikan. Yang kedua, hasil pembenaran kedua adalah kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Seperti yang sudah kita belajar kemarin, hidup ini butuh kasih karunia. Untuk bernafas kita butuh kasih karunia. Maaf, untuk melakukan segala sesuatu kita butuh kasih karunia Tuhan. Sebab tanpa kasih karunia kita tidak akan mungkin melakukan apapun. Karena itu kita butuh pembenaran dari Tuhan, dan Kristuslah yang membawa pembenaran itu. Dengan iman kita bisa masuk kepada kasih karunia itu. Sekarang yang ketiga saudara, hasil pembenaran yang ketiga itu apa? Roma 5 ayat yang ketiga berkata begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, hasil yang ketiga itu apa? Ya, bukan itu saja. Kita bukan hanya bermegah karena menerima kemuliaan, karena diperdamaikan dengan Allah, tetapi kita bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, ya, cara pandangnya berbeda dengan orang dunia. Ya, cara bersikapnya berbeda. Kalau orang dunia berkata, oh kalau kita ditimpa kesengsaraan itu berarti ya kita ini lagi dalam Tuhan lagi mengutuk kita, kita lagi ini, lagi itu, karena mereka tidak punya cara pandang Tuhan. Tetapi kita hari ini, kita sudah dibenarkan, ya kita itu memiliki cara pandang yang berbeda. Ayat ini berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, hasil yang ketiga itu apa? Dia bermegah dalam penderitaan. Bingung kan saudara? Heran kan saudara? Ya, apa yang Yesus ajarkan itu sangat bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan. Kalau orang dunia mendapat kesengsaraan, mereka bersedih, mereka takut, mereka kecewa. Tapi sebaliknya anak Tuhan, ketika kita dalam kesengsaraan, kita bermegah. Artinya apa? Ya kita itu, ya kita memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga kita tahu bahwa dalam kesengsaraan itu Tuhan punya maksud. Dan kita bermegah dalam kesengsaraan itu. Kenapa? Karena kita tahu nih ujungnya Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, cara pandangnya berbeda. Dia memiliki cara pandang Kristus. Ya, untuk bisa dimuliakan Yesus harus melewati yang namanya salib. Sebab tidak ada kemuliaan tanpa salib. Untuk kita bisa mencapai kemuliaan Tuhan, kita harus melewati yang namanya dapur kesengsaraan. Kita sudah belajar di mesbah doa malam. Ya, kita harus melewati dapur kesengsaraan supaya apa? Kita dibentuk. Ya, emas itu semakin dibakar dia semakin murni. Ya, besi itu kalau mau dijadikan alat yang berguna harus ditempa dulu, dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Kita bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Kita tahu bahwa kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan. Orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan, hasilnya yang ketiga itu apa? Kita melihat dengan cara pandang yang berbeda. Bahwa di balik penderitaan dan kesengsaraan hidup kita, ya ada sesuatu buah yang menanti kita. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Kita mengerti bahwa kesengsaraan itu Tuhan izinkan untuk membentuk iman kita menjadi semakin murni di hadapan Tuhan. Ya, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia memiliki cara pandang yang berbeda tentang persoalan dan
pergumulan dalam kehidupannya. Yakin dan percayalah saudara, semua yang sedang kita alami hari-hari ini itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita ini semakin murni, sehingga dari semua kesengsaraan itu kita ini akan dibawa ke dalam satu kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, Tuhan mengizinkan semua kesengsaraan agar kita tekun mencari Dia. Buktinya saudara, karena pandemi yang terjadi ini, ya orang semua mencari Tuhan. Ya, dan akhirnya ada mesbah doa di channel saya. Orang akhirnya tekun setiap hari mencari Tuhan. Ya, kita tahu bersama bahwa pandemi ini Tuhan izinkan terjadi untuk membawa umat Tuhan semakin bertekun mencari Dia. Ya, karena kesengsaraan itu kita bermegah dalam pengharapan, ya. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Virus corona telah membuat kita bertekun terus mencari Tuhan. Saya bersyukur saudara setia mencari Tuhan, bahkan bangun jam 5 pagi ini karena ingin mencari perkenanan Tuhan. Ayat yang keempat berkata, dan kita tahu bahwa ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, kalau kita ini bertekun di dalam Tuhan, bertekun dalam kesengsaraan, walaupun menderita, tekanan, aniaya, kita tetap tekun dalam Tuhan, tekun melakukan firman, tekun mencari Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji, kata firman Tuhan. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ya, karena itu orang-orang yang sering mengalami terpaan. Ya, makanya saya bilang emas itu semakin dibakar itu semakin murni dan nilainya itu mahal. Ya, kita pun juga demikian. Kenapa kristal berlian itu mahal? Karena berlian itu sudah dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi dan dia menjadi sesuatu yang mahal. Saudara, kalau hidup kita mau berharga, kalau hidup kita mau mulia, kalau hidup kita mau saudara menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan, maka kita juga harus rela melewati yang namanya dapur kesengsaraan. Tetapi orang yang sudah menerima pembenaran itu, dia memandang kesengsaraan sebagai sebuah pengharapan. Dia bermegah. Kenapa? Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Karena kita sengsara, kita tekun mencari Tuhan. Karena sengsara, kita tekun berdoa. Karena sengsara, kita tekun baca Alkitab. Lalu akhirnya ketika kita tekun, maka kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Iya, saudara. Hanya orang yang tahan uji. Ya, saudara, selalu kalau ada perhiasan yang asli selalu ada yang palsu. Yang bisa membuktikan saudara, ya, emas itu murni atau palsu adalah lewat ujian. Harus diuji palsu atau asli. Ya, yang bisa menentukan berlian itu asli atau palsu, ya harus diuji. Ya, kita ini untuk menentukan kualitas iman kita ini asli atau palsu di hadapan Tuhan, kita harus melewati yang namanya dapur kesengsaraan. Sehingga kita ini menjadi orang yang tahan uji. Waktu kita tahan uji artinya kita ini asli. Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang asli menjadi anak-anaknya. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mari kita mau terus mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita akan lanjutkan besok dan mari kita satukan hati, kita memasuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau menguji kami Tuhan. Kami akan keluar sebagai seorang pemenang. Bahkan sampai akhir kami menutup mata. Kami mau setia kepada Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata. Kami mau melihat semua yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan di hidup kami. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku
mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani lebih lagi sampai akhir. Oh, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapa, bahkan sampai akhir kami menutup mata. Kami mau kedapatan setia. Biar kami menjadi orang-orang yang tahan uji, yang tekun mencari Tuhan, tekun melakukan firman-Mu, tekun berharap kepadamu Bapa. Sebesar apapun tekanan masalah yang sedang kami hadapi, kami tahu kami sedang diizinkan masuk di dalam dapur kesengsaraan. Karena Tuhan mau kami timbul sebagai emas murni. Uji setiap kami Bapa, uji iman kami, uji hati kami. Biar Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang tahan uji, supaya kami layak menerima kemuliaan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti doa pagi ini. Tuhan berkati dan urapi setiap kami. Pagi ini kami datang Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Maka kami akan dipuaskan Bapa. Pimpin sepanjang aktivitas kami pagi hari ini. Apapun yang kami lakukan, biar kami melakukannya seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biar hidup kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Di dalam aktivitas kami hari ini mungkin ada yang ke kantor, ada yang tugas di luar, ada yang bekerja di rumah. Tuhan menyertai. Semua kami adalah perlindungan hadirat Tuhan yang kudus. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, urapan-Mu sempurna bagi kami. Berkati siap anak-anak-Mu, baik mereka dalam pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lepaskan berkat terus Tuhan bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tuhan terus menyertai mereka di dalam anugerah-Mu Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Hidupmu menjadi tanda bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom. God bless you.